Bruk-Bruk TVRI Jawa Barat. TVRI Jawa Barat masih sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah patepang deui sareng simkuring saparanca dina acara anu maneh nyata Bruk-Bruk teh di lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana ka hati masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan. Sangkan nemrak-brak masalahna, jujur masilih asah-asih asuh. Sangkan nemrak-brak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Mahagulan Bruk-Bruk Oba tarik mah. kumaha mang aya araya cenah. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan Bruk-Bruk. Bruk-Bruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah. Para pamirsa Bruk-Bruk TVRI Jawa Barat di bumina sewang-sewangan nun dipikareus dipikaji ku simkuring. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Kang Budiana di acara Bruk-Bruk TVRI Jawa Barat. Alhamdulillah nembe anu dihaleuangkeun ku Ibu Sinden. Laras bisa. Sapara kanca lagu Bruk-Bruk karya almarhum Kang Nano S. Sang maestro urang teh. Dicanakeun ku lingkung seni SMP Pasundan Hiji Kota Bandung. Jalan Pasundan kula. Jalan Pasundan Kota Bandung. Pengkeureun pendopo Kota Bandung. Di kota. Di kota nuhun. Daramang Kang Ce nuhun. Alhamdulillah. Para pamirsa Bruk-Bruk TVRI Jawa Barat, alhamdulillah dinten enjing atanapi tiap-tiap kaping 8 Februari naon cikan. Tiap kaping 8 Februari teh di Indonesia nyaeta dintena atanapi mieling Hari Pers Nasional. HPN disingkat teh HPN Hari Pers Nasional. Kukituna para pamirsa dina episode ayeuna simkuring bade ngagunem caturkeun ngawangkong sareng sabaraha narasumber anu hararebat anu parantos aya di studio TVRI Jawa Barat ieu. Iya urang haturanan Kang Hilman Hidayat Esos MSI Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat. Mangga Kang Hilman.
haturan. Sampurasun. Rampes. Mangga lagi. Di haturan. Nah. Anu kadua ieu tos teu birek deui, malih anjeunna tokoh media di Jawa Barat, bahkan nasional. Saha teh akulan? Ieu urang di haturanan Bapak atanapi Mas Muhammad Ridho Isi. Mangga, Mas. Mangga. Sumangga linggih di haturan. Nah, anu katilu ieu rupi-rupi jabatana atanapi keahliana multi. Urang di haturanan Kang Matdon, anjeunna jurnalis senior oge budayawan. Allah. Mangga Cocok ulan. Kang Mat. Sumangga Assalamualaikum. Mangga lagi. Sumangga linggih di haturan. Pada tanggal 9 Februari, seluruh insan pers di Indonesia akan merayakan Hari Pers Nasional. Tentu pada setiap peringatan Hari Pers Nasional selalu ada harapan baru yang tersirat dari setiap wartawan atau jurnalis di negeri ini. Mereka berharap agar kualitas pers terus membaik. Kualitas pers tidak terlepas dari banyaknya indikator yang menjadi permasalahan klasik bagi para insan pers. Sebut saja kesejahteraan jurnalis, profesionalisme pers, dan kebebasan pers. Tiga permasalahan klasik ini memang seakan tidak pernah selesai dan terus membayang-bayangi insan pers hingga saat ini. Terlebih sekarang pers konvensional dihadapkan dengan media online. Dari berbagai sumber yang dihimpun, tercatat dari sekitar 47.000 media cyber yang bisa diakses publik, cuma 2.700-an yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Lantas, bagaimana kita menyikapi pers nasional saat ini? Berikut kita simak obrolan khas Sunda Brukbrak TVRI Jawa Barat. Kanggeman sababaraha agenda ngeunaan HPN anu ayeuna nu baris bade dilaksanakeun ku wargi-wargi di PWI Jawa Barat manawi sumangga. Nuhun Kang. Enggak. Jadi Jawa Barat juga menyelenggarakan Hari Pers Nasional Regional Jawa Barat. Regional Jawa Barat. Bahkan di tiap kabupaten itu ada yang namanya Hari Pers Nasional. Nanti kita rencananya itu pertengahan Maret di Kabupaten Bandung. Salah satunya itu banyak eksibisi termasuk perlombaan-perlombaan yang terkait dengan media dan sekarang yang era digitalnya itu ya, platform-platformnya itu ada. Juga ada beberapa penghargaan kepada para kepala daerah yang memberikan atensi lebih kepada organisasi PWI dan atau kepada warga masyarakat profesi jurnalis. Tentu kita akan mempersiapkan itu. Dan itu rutin biasanya di tiap daerah keliling. Tahun kemarin di Cianjur. Nah yang sekarang kebetulan Pak Bupatinya pingin di Kabupaten Bandung. Barangkali itu rencana-rencana yang HPN Jawa Barat. Baik Kang, nah sekarang sekaitan dengan atau berkaitan dengan tema yang kita angkat di acara Brukbrak ya, di Wangkongan Brukbrak ya, yakni ngeunaan peran pers dalam kedaulatan digital di era pandemi. Sementawis tadi di Future uga di video orang ngupingkeun naon namina teh tantangan begitu sangat luar biasa. Ada ribuan media sosial. Karena sekarang kan beralih ke media seperti itu, dari media yang selama ini berpuluh-puluh tahun kita rasakan, kalau istilah abdi naon harum baunya kertas koran itu sekarang nyaris tidak tercium oleh kita semua, oleh saya gitu. Nu kacium teh aroma seungit kopi we. Kopina merek aroma dia. Iklan. Nah, jadi Kang,
kumaha ya Kang, apa namanya, kaitan dengan apa kedaulatan digital di era pandemi ini? Ya sebenarnya kita bisa agak lebih dalam berpikir atau berbicara tentang perubahan gaya hidup manusia. Ya. Gaya hidup manusia itu berubah seiring dengan adanya lahirnya teknologi baru, Pak. Ya. Teknologi Gutenberg itu hampir 600 tahun, Pak, ya, nyetak-nyetak kertas segala macam. Di tahun 2000 itu Bill Gates itu udah ngomong bahwa ini bakal terjadi perubahan dalam industri media atau penyaluran informasi. Ya. Orang itu di kampus saya dulu menyebutnya media morfosis, Pak. Bahkan dulu saya di tesis saya dari 16 instrumen atau variabel itu media cetak itu secara bisnis di 2025 itu udah jadi museum. Dan itu saya bicara tahun 2006. Kenapa demikian? Karena secara instrumen kebisnisan sudah sulit bersaing dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Bahkan secara statistik itu dulu ada yang namanya business review atau business insight-nya itu tentang media online. Dari cetak ke online itu ada media morfosis, orang berlomba-lomba masuk online. Tetapi secara statistik ternyata perkembangan bisnisnya juga menurun. Itu online itu seperti tingkat kejenuhannya itu kelihatan. Kalau orang bisa belajar statistik itu probabilitasnya itu kan. Kalau misalnya turun secara konstan, orang udah bisa memperkirakan. Nah itu juga yang terjadi dengan portal berita yang online. Kenapa? Karena bersaing juga dengan platform yang disediakan oleh raksasa teknologi. Bahkan ketika kita bicara platform, orang udah bicara lagi dengan dunia metaverse. Apakah nanti sistem distribusi beritanya itu seperti apa nanti di dunia paralel itu? Nah bagi kita itu nggak jadi masalah. Wadahnya, cangkangnya itu berubah-ubah, mulai dari kertas, mulai dari internet, mulai platform, menjadi metaverse. Nah yang kita concern itu sebagai PWI karena asasnya itu profesi wartawan, itu tidak akan mati dunia jurnalisme itu, jadi tidak ada yang disebut jalan buntu. Kita tetap berkarya. Apa yang disebut dengan produksi berita dengan konten kreator itu juga suatu hal yang berbeda. Orang yang bilang kalau jurnalis itu sekarang sudah terkalahkan oleh yang namanya YouTuber atau yang disebut selebgram. Lihat aja misalnya tokoh Deddy Corbuzier lah, kalau dia wawancara itu viewernya bisa jutaan, Pak, belasan juta. Kalau wartawan misalnya menulis berita atau ini, penontonnya mungkin agak sedikit berbeda. Rasa pesimistis itu bagi kami tidak menjadi persoalan, karena yang kita perjuangkan itu idealismenya itu. Bukan masalah idealisme tentang ideologinya, tetapi idealisme profesi kitanya. Sebagai pekerja pers. Konten kreator, YouTuber atau yang disebut platform, pengisi acara-acara segala macam, itu hal yang berbeda dengan kegiatan jurnalistik. Sesuatu yang berbeda. Kita selalu membanding-bandingkan, itu ada risetnya, ada diskusinya. Apa yang dikerjakan oleh seorang jurnalis dengan yang disebut dikerjakan oleh konten kreator sesuatu yang berbeda. Bahkan di Indonesia itu turunan filosofi undang-undangnya juga turunannya beda, Pak. Kalau jurnalis misalnya dia bekerja berkegiatan jurnalistik sesuai standar-standar kejurnalistikannya, itu kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 99. Bahkan kalau terjadi delik pers pun kaitannya ke situ. Tapi kalau konten kreator itu kaitannya dengan Undang-Undang ITE kalau terjadi delik. Itu juga sesuatu yang berbeda. Kalau misal jurnalis mendapat perlindungan yang sah dari negara berdasarkan undang-undang itu, Undang-Undang Pers, kalau di luar itu hampir tidak ada perlindungan sama sekali, seperti masyarakat biasa aja. Nah itu yang kita perjuangkan terus dan kita nikmatin profesi ini. Kalau misalnya wadah cangkangnya berubah-ubah, itu nggak jadi soal. Cuman cara bekerja memproduksi konten itu, jurnalis itu berbeda. Hatur nuhun Kang Hilman, luar biasa bagi para pemirsa juga itu satu anu nembe didugikeun ku Pak Ketua PWI Jawa Barat Kang Hilman Hidayat.
hiji informasi nu urang kedah uninga naon anu tadi pamaksa dan Kang Hilman. Tapi supados langkung eces tembres deui di tengah-tengah simkuring urang sadayana ieu hadir Kang Ridho Isi, Mas Ridho. Mas Ridho ini juga mantan anggota Dewan Pers Indonesia. Barangkali meneruskanlah Mas apa yang tadi dijelaskan disampaikan oleh Kang Hilman, Pak Ketua PWI Jawa Barat ini. Hari ini sudah seperti apa Mas? Sementara tadi apa namanya ada peran apa itu namanya memverifikasi atau apa terkait media termasuk media sosial dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Dewan Pers karena Mas Ridho dulu sempat di situ dan dikaitkan dengan apa namanya kedaulatan digital khususnya di era pandemi ini. Saya kira kalau era pandeminya ya bisa di era pandemi, tanpa era pandemi juga karena jauh-jauh hari sudah diperkirakan akan begini terkait era disrupsinya begitu loh. Bagaimana Mas? Iya. Tentang media cetak ya, saya ingin memberi komentar. Pada tahun 2005 itu sedang bagus-bagusnya uangnya di Indonesia. Baru merasa merosot setelah tahun 2013. Nah, tahun 2008 merosotnya di Amerika. Tetapi yang perlu dicatat itu masalah sekarang ini yang kesian itu adalah masyarakat. Karena begitu banjir informasi ini, karena lewat HP saja setiap hari datang informasi yang kadang-kadang sulit diketahui ini benar atau tidaknya. Walaupun itu di media-media yang relatif terdaftar di Dewan Pers. Jadi verifikasinya dan sebagainya. Karena apa? Mereka pengen clickbait, gitu. Semakin banyak diklik, semakin baik. Dan harus dinyatakan bahwa sekarang ini piramida terbalik itu sudah roboh, ya. Roboh karena apa? Orang kalau dahulu ya membuat berita itu semakin cepat semakin bagus. Hanya dengan judulnya orang paham cukup. Kalau nggak itu ya leadnya, alinea pertama kedua. Nah sekarang tidak boleh begitu. Leadnya tuh ditaruh di bawah gitu. Kalau dulu piramida terbalik, sekarang piramida beneran gitu. Jadi usahakan orang membaca sampai akhir. Nah, kalau sampai akhir kan dia lama di situ. Nah, itu membuat clickbait-nya dan kemudian mendapatkan bisnis yang baik. Ini ada perubahan. Nah, belum lagi masalah disinformasi hoax. Jadi kalau dahulu media-media itu selalu menampilkan berita-berita yang verifikasinya bagus, konfirmasinya bagus. Sekarang nggak peduli, masuk dulu aja. Dan kadang-kadang fitnah, kadang-kadang hoax. Nah ini masyarakat terpaksa harus periksa. Nah inilah fungsinya PWI dan media-media konvensional. Dia harus menjadi istilahnya tim pembersih sampah. Berita-berita itu, jadi clearing house. Kalau pengen tahu berita yang benar dan baik, lihat TVRI. Lihat TV-TV yang ada di yang ada di KPI, yang terdaftar di KPI, dan kalau melihat YouTube dan sebagainya jangan cepat percaya karena orang-orangnya belum tentu terpercaya. Kalau TVRI salah atau katakanlah media-media televisi yang terdaftar di KPI salah, itu tegurannya berat. Dan mereka hati-hati sekali. Dan kemudian media-media yang lain tentu saja media cetak dan sebagainya itu relatif sekarang sudah mulai kecil pengaruhnya. Yang masih berpengaruh itu media-media televisi. Tapi itu yang konvensional lagi. Nah ini yang nanti akan kita inginkan seperti teman-teman di PWI, di AJI dan sebagainya menjadi ujung tombak untuk pembersihan, menjadi clearing house. Jadi tentu saja di TVRI maupun di media-media lain ada istilahnya cek fakta. Banyak sekali fitnah, banyak sekali berita hoax, dan masyarakat kepaksa harus banyak baca. Kalau dahulu cukup baca sekali tulisan teman-teman BWI, oh udah pasti dipercaya deh. Sekarang
kok bukan PWI yang masuk ini, bukan Aji yang masuk, orang lain yang nggak jelas. Terpaksa kita harus cari mana tulisannya PWI ini, mana tulisan, terpaksa cek fakta. Oh ini keliru, dan kadang-kadang sengaja dikelirukan. Dan kalau itu misalnya saya, dalam pengamatan saya, kalau andai kata polisi mau bergerak sesuai dengan Undang-Undang ITE, pasal 27, ayat 3, pasal 28, ayat 2, dan pasal 29, kelihatannya penjara penuh itu. Nah ini yang perlu, tapi kan itu nggak susah, itu urusannya polisi ya. Urusannya wartawan dan media menjadi clearing house. Cari kalau mau lihat yang berita yang benar, TVRI dan media-media televisi yang ada tercatat di KPI. Baik, terima kasih Mas Ridho. Kang Matdon, ya naon namina teh salirama lengkap betul lah, selain budayawan juga jurnalis senior gitu kan. Tadi Kang, supados penjara tidak penuh teh gitu teh. Karena kemudian di tengah-tengah itu neraskeun lah naon anu digikeun ku Mas Ridho nembe, panginten nu karaos ku Kang Matdon selaku jurnalis ya, seperti apa Kang di era seperti ini? Ya. Hatur nuhun Kang. Dulu ya ketika saya menjadi wartawan tahun 91, berpikir bahwa wartawan itu adalah profesi yang riuh dan sunyi. Riuh ketika dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi kita meliput di lapangan, bergaul dengan kawan-kawan, dengan narasumber dan sebagainya. Ketika pulang ke rumah merasa sepi ketika melihat anak istri sudah tidur, teu aya batur ngobrol kan, tidak ada. Nah tiba-tiba tahun 2019 saya sedang berada di suatu tempat yang tak apa naon namina teh. Ketika digital mulai rame gitu, medsos. Di medsos itu perang seperti mau perang saja Indonesia. Ada yang menyebut ini politik anu, wah rame pisan. Nah, kemudian saya juga masih berpikir jernih, tahun 2019 itu berpikir jernih bahwa oh iya, ternyata wartawan pada zaman kekinian menjadi, kalau ada boleh kasta ya, kasta dalam penulisan itu, yang kasta yang ketiga adalah wartawan, jurnalis gitu ya. Kasta yang kedua itu novelis, kasta yang ketiga penyair. Saya beruntung menjadi penyair. Kasta yang tertinggi. Saya berpikir ya kata pertama gitu. Nah, saya berpikir, waduh, ieu pabaliut kieu antara berita atau clickbait dan lain sebagainya. Maka pada saat itu saya meyakinkan diri, wah clickbait itu bukan pekerjaan jurnalis. Artinya clickbait itu dikerjakan oleh konten kreator yang menarik menarik massa untuk bisa membacanya, mengklik gitu. Lalu kenapa clickbait menjadi payu begitu ya? Karena di situ menghasilkan uang. Nah, tinggal kita bertanya kepada jurnalis saat ini yang berkembang. Apakah ini dilakukan banyak oleh orang-orang jurnalis sebetulnya clickbait ini? Yang tidak mengerti jurnalis tidak mungkin bisa membuat clickbait. Mereka sah untuk mendapatkan uang seperti itu ya di era digital ini. Sah mendapatkan uang, tetapi tanya pada hati nurani, apakah itu tidak mengkhianati jurnalistik? Gitu. Nah, ketika hati kita mengkhianati jurnalistik sementara fisik kita menerima uang, apa yang terjadi? Pikiran bergemuruh di sini, otak buang sampah di sini, sholat di sini, ngaji di sini, korupsi di sini, semuanya bercampur aduk. Artinya pada saat itu dibutuhkanlah sesuatu yang disebut hati nurani yang dibalut dengan agama. Luar biasa. Ya, setelah itu orang akan memahami bagaimana jurnalistik dan clickbait penempatannya yang berbeda. Gitu. Ya. Kita buka namanya Ajengan Matdon. Kiai Matdon. Tadi sahdu betul Kang. Ya Kang Hilman sama Mas Ridho ketika beliau bernarasi seperti itu dibarengi diiringi oleh
suara suling. Kemasannya agama luar biasa. Dengan kemasan agama kita diharapkan ada kejujuran ya Kang ya. Teman-teman yang aktif di Clickbait dan teman-teman yang murni masih kata Kang Hilman tadi punya idealisme sebagai seorang jurnalis gitu ya. Karena pelan-pelan ke depan juga kita butuh tokoh-tokoh muda baru ya di dunia jurnalistik gitu kan, menggantikan angkatannya Mas Rido dan senior-senior lain. Baik, Bapak-bapak, urang break heula panginten sumangga. Para pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat simkuring oge hoyong ngadugikeun sate acan-acara ieu di kawitan. Tadi sadaya simkuring sareng para narasumber oge nayaga sareng kru sadayana parantos dicolok pangambungna alias di swab antigen. Alhamdulillah hasilna sadayana non reaktif alias sehat walafiat. Para pamirsa di bade diteraskeun deui ku simkuring ka Kang Hilman deui ka Pak Ketua PWI Jawa Barat. Simkuring tadi bade nyadak anu kasaurana Kang Matdon Margitos sangat luar biasa tadi numutkeun anjeunna. Maksud simkuring kieu Kang, parantos aya teu misalnya secara formal pemisahan antara profesi jurnalis sareng teman-teman yang aktif di Clickbait tadi yang sudah dilakukan oleh PWI misalnya terhadap hal ini. Jadi sebenarnya definisi antara Clickbait, jurnalis atau page view macam-macam kan Pak ya. Ya. Ada viewer, itu hitungan-hitungan versinya dari platform seperti Google gitu ngitungnya Gitu. page view ya apa. Dan itu dibayar, ada hitung-hitungannya. Cuman kan kita harus membedakan antara pengelola media dengan profesi wartawan. Nah yang ngejar-ngejar page view, clickbait, viewer itu biasanya pengelola media. Kalau jurnalis itu dia bekerja sesuai hati nurani, kode etik jurnalistik, aturan dia mencari berita, dia harus cek and recheck, macam-macam lah itu aturan. Kemudian dia serahkan kontennya atau isi beritanya ke pengelola. Biasanya pengelolanya kan lihat ini berita bisa di booster pakai macam-macam teknologi lah supaya bisa kliknya, page view-nya bagus. Tapi sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung antara pengelola media yang orientasi clickbait itu dengan operasionalnya kegiatan jurnalisnya. Tidak ada ya? Sebenarnya. Jadi jurnalisnya memproduksi terus saja begitu perkara beritanya dibaca atau tidak dibaca. Itu kan bukan persoalan jurnalis. Jurnalis itu dia mengungkapkan fakta, data, peristiwa, fenomenal yang menurut pikirannya dia itu bisa untuk kepentingan publik. Dia bikinlah. Nanti di dalam pengelolaan media itu konten itu masuk begitu banyak. Dia nanti yang ngatur apakah misalnya ini berita ini bakal jadi viral atau apa sih, mereka udah hafal. Tetapi kerjaan wartawan di lapangannya tetap seperti. Nah, beda dengan konten kreator. Konten kreator itu diciptakan sejak awal. Saya akan membuat konten A supaya viral. Itu gimana aja caranya. Kadang-kadang, apakah itu berkaitan dengan bersinggungan dengan kode etik jurnalistik? Ya mereka tidak terikat kan Pak, konten kreator. Sementara jurnalis itu terikat dengan sumpahnya itu. Saya sering melantik pengurus PWI di daerah-daerah. Bersediakah Anda menjadi pengurus mengabdi sesuai dengan PDPRT, kode etik dan segala macam? Itu sumpahnya harus dipegang kan. Nah yang seperti ini, kalau konten kreator dari awal memang disusun strateginya agar si kontennya itu bisa viral, page view-nya bagus. Ini sesuatu perjalanan yang berbeda dari awal.
Nah kalau misalnya nanti suatu saat ini wartawan clickbait, itu pandangan yang keliru menurut saya. Pandangan yang keliru. Nah, apakah ada perbedaan antara konten kreator, orang yang membuat konten dengan para jurnalis? Di lapangan itu seolah-olah sama aja, Pak. Betul. Seolah-olah sama aja. Kadang-kadang ini tuh dia tuh wartawan atau apa kalau di lapangan itu ya. Campur aduk, Pak. Mohon. Tapi kadang-kadang yang kita bisa melihat tuh hasil akhir. Produksi dia itu apa? Disalurkannya kemana ya? Kalau disalurkan bebas, Pak. Bebas. Nah, apakah di produk jurnalistik atau dia hanya konten aja? Itu sesuatu yang berbeda. Kalau dia produk jurnalistik, dia udah harus tahu tahapannya. Mungkin kata Pak Ridho itu di Dewan Pers yang paling sering mengadakan uji kompetensi wartawan, karena beliau lah yang punya payungnya. PW itu hanya melaksanakan kegiatan dari amanah Dewan Pers. Jadi anggota-anggota PWI itu sekarang bisa menjadi anggota PWI, anggota biasa, kalau dia sudah lulus uji kompetensi wartawan dari Dewan Pers. Ya. Jadi ditarik lagi dari lapangan, duduk kamu di sini, kamu diajarin, dididik, dan diuji. Cara nulis berita bagaimana, hukum persnya bagaimana, kode etiknya, cara wawancara, jaringan itunya. Semua ada 9-11 mata uji. Artinya, apakah konten kreator itu berpikiran sama dengan jurnalis yang sekarang menjadi anggota PWI biasa? Itu sesuatu yang berbeda. Berbeda ya. Sesuatu yang berbeda. Oke, Mangga. Jadi saya bertanya untuk semakin menjelaskan gitu kan ke pemirsa. Boleh jadi mengapa demikian? Karena pengetahuan pemirsa ya sama dengan saya, begitu kan? Atau saya mewakili pengetahuan pemirsa yang memang kata Mas Ridho tadi juga kita sebelum acara ini dimulai kita diskusi, lalu kemudian dari diskusi itu muncul kebaruan-kebaruan kultur hari ini, terutama di era digital media seperti ini gitu kan. Akibat disebutnya juga digital media, kemudian orang menjadi seenaknya gitu kan. Ketika membaca tulisan seorang Matdon, kemudian dibaca ku anak SMA, kan teterangan Kang Matdon teh yuswana sabaraha gitu kan. Di digital media hari ini seperti itu. Kemudian dan lain sebagainya. Tadi Mas Ridho, saya kembali simkuring hayong wihande ka Mas Ridho. Di akhir pamit telepat Mas Ridho tadi menyampaikan kalau misalnya seperti TVRI itu sudah dijamin lah begitu. Segala sesuatunya yang masuk ke redaksi TVRI pasti tersaring dengan baik karena memang ini milik pemerintah. Barangkali pun demikian RRI mungkin ya, Mas ya. Nah, persoalannya upaya lain sebagai mantan Dewan Pers dan dalam amatan Mas Ridho hari ini bagaimana pemerintah dalam tanda kutip semakin menertibkan upaya-upaya yang mengarah ke hate speech dan lain sebagainya. Dari bukan bulan lagi, mungkin minggu ya, hari ini ada seorang nama yang sedang dipanggil oleh kepolisian karena ujaran yang tidak berbudaya. Boleh jadi minggu depan ke ayah sahadi gitu aja ngan ulah simkuring sareng Matdon lah, keun lah nusanes mah gitu. Mas, gimana Mas dalam amatan Mas Ridho? Sesungguhnya keadaannya memang sudah parah ya. Sudah parah sampai mengatakan banyak sekali media-media berita-berita, kadang-kadang itu di online, khususnya banyak yang di online, itu yang sudah melanggar undang-undang ITE maupun KUHP, dan itu pelanggarannya relatif berat. Kenapa nggak ditindak? Karena mungkin nggak ada penjaranya itu tempatnya. Nah, oleh karena itu perlu ada pendidikan di dalam keluarga, di dalam sekolah maupun di masyarakat ya. Hati-hati, ini bisa masuk penjara. Tapi orang kelihatannya pemberani sekali bahwa nulis seperti ini tuh bisa masuk penjara, tapi orang tetap aja membuat.
Coba periksa. Dan kadang-kadang itu orang gelar di perguruan tingginya tinggi, doktor. Kadang-kadang ada yang profesor. Lu profesor kok begini sih ngomongnya? Kok nggak berani, kok nggak takut kalau dia dipanggil polisi? Nah ini banyak sekali. Saya pikir teman-teman di universitas kalau mau melakukan penelitian, langsung itu bisa melis. Orang-orang ini sudah menyebarkan fitnah, sudah mengadu domba antar suku dan agama, dan sudah mengancam. Pasal 27, 28, 29 ITE. Tapi kelihatannya polisi punya pikiran lain. Nah ini mesti kita ketemu sekali-sekali ketemu Pak Polisi ini. Kenapa ini? Mesti harus diambil yang tadi dicontohkan ada 1 orang yang sudah ditangkap, tapi nggak ada yang takut tuh. Ya. Nggak ada yang takut, masih aja orang yang ngomong seperti itu, nulis seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Pak Hilman tadi itu kan sangat ideal itu. Iya. Tapi Harusnya kenyataannya demikian, Mas. tidak seperti itu. Ya. Jadi sekarang ini memang berat sekali khususnya buat masyarakat. Hati-hati, jangan percaya sesegera mungkin. Hati-hati, harus skeptis. Kalau ada informasi, cek lagi. Nah, Ya. Kenapa saya katakan tadi televisi dan televisi maupun lembaga-lembaga penyiaran, karena itu lebih ketat dibandingkan media-media yang lain. Karena ada perizinan yang sebagainya. Kalau media cetak kan sudah nggak ada izin ya, apalagi online. Nah itu makanya lebih hati-hati mereka bertindak. Ya. Televisi swasta maupun TVRI maupun RRI dan sebagainya lebih hati-hati. Ya. Nah coba cek sana. Dan kalau kita tidak bisa mengikuti acara seperti yang kita lakukan sekarang ini, kan bisa online-nya, ada YouTube-nya, bisa dicek sekarang. Streaming. Nah, problemnya memang jadi ada waktu untuk memeriksa. Orang tidak bisa ambil berita seenaknya lagi. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Nah, kalau mau yang benar ya yang sudah terdaftar di Dewan Pers itu rata-rata relatif hati-hati. Hati-hati ya. Nah, relatif hati-hati. Walaupun media cetak maupun online, kalau yang terdaftar di Dewan Pers banyak yang hati-hati. Yang tidak terdaftar kadang-kadang super berani dan tidak diapa-apain oleh Pak Polisi. Ya. Nah, gitu. Baik, tadi disebut sama Mas Rido yang sudah berkata-kata tidak berbudaya pun, yang tidak beradab pun, kok masih ada yang didiamkan dan lain sebagainya. Barangkali kondisi hari ini tadi yang Mas Rido sebutkan parah itu tadi, kadang-kadang dimanfaatkan juga mungkin di belakangnya ada siapa gitu kan, man behind di belakang berita itu ada urgensi atau kepentingan tertentu, dan untuk diarahkan menghantam siapa juga, itu juga terjadi hari ini. Nah dalam konteks anu sepertos gitu, Kang Maddon, Bang Indennya, tapi punten Bade Tumaros, upami Kang Maddon tergabungnya di asosiasi mana nih? Saya tidak ke PWI, tidak ke JTI. Saya, Kang. ya, tidak kedua-duanya. Tidak ke kedua-duanya. Haji juga. Enggak. Ke Haji juga tidak. Haji juga tidak, Ya. Kang. Saya pikir itu hak juga ya. Haji. Kalau saya PWI. Karena memang Kang Maddon ini contoh saya pribadi banyak melihat eksis juga di dunia budaya ya, di dunia sastra gitu kan. Nah paling tidak pamicek bahasa Sunda mah tarekah-tarekah anu dilakukan memang menjadi menarik juga sih ya, karena tidak sedikit ya, termasuk Mas Rido juga kalau nggak salah seorang penyair juga gitu kan. Ya. Jadi kalau ada ya Kang Iman, kalau jurnalis, ya kita semua lah. Jadi berarti Mas Rido awet muda gitu. Kalau jurnalis juga ada sisi penyair di dalam dirinya, wah udahlah. Pasti menarik ya, kayak Mas Rido, kayak Kang Maddon, Gunawan Muhammad dan lain sebagainya.
Kembali lagi Kang Madon, Kang Don ya, naon namina teh nu tadi duikeun ku Mas Rido barangkali Wihandi tadi numutkeun simkuring tarekah naonnya urang kinten-kinten karena kan sebagai jurnalis senior, sebagai ketua PWI kita juga tidak apalagi Kang Hilman karena beliau pemimpin formal Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat. Kita tidak bisa bertinggal diam kan untuk memberikan paling tidak edukasi kepada teman-teman karena tidak sedikit junior-junior bapak-bapak ini luar biasa banyaknya. Betul, betul. Saya di kampus bareng-bareng dengan Mas Rido membina juga satu jurusan yang namanya ilmu komunikasi. Ya mahasiswa di semester, apalagi semester senior, rata-rata sudah mulai mencoba magang mungkin di medianya Kang Hilman, di medianya Kang Madon dan lain sebagainya. Nah ini kan butuh sosok, butuh figur. Kita kumaha Kang terkait dengan kianya kader nih. dulu sebelum ada internet itu media itu ada 3, TV, koran, radio. Nah ketika ada internet dikhawatirkan koran, TV, radio ini tenggelam. Ternyata koran lebih dulu yang nyungsep gitu ya. Meskipun tahun 2005 masih tetap ada. Kemudian radio juga lambat laun ditinggalkan orang dan orang hanya mendengarkan musik saja, hiburan saja. Ya. Beritanya tidak ada. TV diharapkan juga akan lebih eksis, tapi ternyata ada televisi yang kemudian membuka ruang-ruang dialog begini, tetapi bagus sih sebetulnya untuk bertengkar pikiran ya, tapi kalau sudah saling menghina, Pak Hilman ini begini jelek dan sebagainya, itu kan sudah keluar dari kode etik jurnalistik. Nah, jalan keluar supaya mereka kembali ke marwah jurnalis yang sebenarnya, tentu saja radio juga harus mulai bangkit kembali untuk menyebarkan sesuatu yang benar. Kemudian TV juga harus seperti TVRI misalnya. Nah, PWI kemudian AJI dan organisasi kewartawanan yang lainnya juga harus menyentuh mereka karena di Bandungnya eta radio teh belum tersentuh ke jurnalistik semua. Mereka lebih mengandalkan hiburan, informasinya sedikit dan mereka juga mengambil dari internet begitu, comot kumaha lamun eta internetnya hoax tuh. Iya, yang tadi kan lebih bahaya. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh misalnya AJI atau PWI atau siapapun yang organisasi lah lebih mendekati mereka supaya nuku dipilah-pilah teh begitu. Ya di samping juga kerjasama dengan pemerintah tentunya. Saya pikir itu. Cak urang tepang di episode salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, teguh tujuanana, keharti masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa samperangan, gumantung kepentingan, bruk-bruk dina dialog, sangkan nembrak masalah, jejerna silih asah asih asih, sangkan nembrak masalah, rakyat jeung pemerintah. Sangkan nembrak masalah, jejerna silih asah asih asih, sangkan nembrak masalah, rakyat jeung pemerintah.
tepang deui nya salah sapayun kami lapangkeun bergerak TPRI Jawa Barat. Hatur nuhun.